Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat sore, selamat bertemu kembali. Ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Cuaca hari ini mungkin agak cloudy, tapi bersyukur karena kita masih bisa kembali bersekutu di sore hari ini. Hari ini kita memperingati Sabtu Sunyi. Ini adalah hari setelah Jumat Agung dan sebelum Minggu Paskah. Di Sabtu Sunyi kita memperingati hari dikuburnya Yesus dan sekaligus merupakan kegenapan Tuhan Yesus sebagai manusia yang lahir, tumbuh, dewasa, berkarya, menderita, dan juga mati di kayu salib. Sabtu Sunyi mengajak kita untuk merenungkan kembali apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Setelah Kristus mati, pada masa penantian sebelum Tuhan Yesus dibangkitkan. Dan itu juga mari kita juga mempersiapkan hati kita untuk menyambut kemenangan Yesus atas maut. Kita akan membaca bagian dari firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 secara bertanggapan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Rasanya tidak ada pujian yang cukup untuk menyatakan syukur kita atas karya Kristus. Ia Allah yang mengosongkan dirinya, turun ke dalam dunia, dan mati disalib untuk menebus dosa kita. Bahkan pujian ribuan malaikat pun tak cukup untuk mengungkapkan pujian kita. Mari kita merenungkan setiap kata dari lagu ini, dan kita ucapkan syukur serta meninggikan Dia. Mulia bagi Allah, my tribute. Mari kita nyanyikan bersama.
Mari kita satu di dalam doa. Allah yang Maha Pengasih, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan anak-Mu untuk menjadi penebus segala dosa kami. Darah Kristus telah selamatkan kami. Rasanya tidak ada kata-kata yang sanggup menyatakan syukur kami padamu ya Tuhan. Tapi kami sadar, seringkali kami masih jatuh ke dalam dosa. Kami mengaku menjadi pengikut Kristus, tapi hidup kami masih jauh dari teladan yang Engkau berikan. Jauh dari hidup yang berkenan kepadamu. Kadangkala di saat kesusahan dan penderitaan menghimpit hidup kami mempertanyakan, di mana Engkau? Dan mengapa Engkau mengizinkan kesusahan dan penderitaan terjadi dalam hidup kami? Kuatkanlah kami ya Tuhan, ketika kami melalui penderitaan. Ingatkan kami akan kelemahan kami, dan biarlah kami semakin bergantung padamu saja ya Allah, sumber kekuatan kami. Perbaharui hidup kami, sehingga kami dapat taat melakukan perintah-Mu, meneladani, dan memberitakan kasih-Mu di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yohanes Adri Hartopo, PhD. Beliau saat ini melayani sebagai dosen tetap di STT Amanat Agung Jakarta. Saat ini beliau juga melayani sebagai Ketua Sinode Gereja Kristus Yesus atau GKY. Beliau meraih gelar sarjana teologi dari Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang, dan kemudian master dan PhD dari Westminster Theological Seminary di Amerika Serikat. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Ku Amat Haus di Gurun Dosa. Saya serahkan pada Pak Adri, kita akan membaca dari Matius 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam minta Peter untuk bacakan. Mungkin Pak Adri yang mau membaca, Pak, atau saya yang membaca? Ya, oke. Ya, saya akan bacakan ya untuk firman Tuhan yang akan menjadi dasar ya untuk renungan kita pada hari ini. Terambil dari Matius pasal 27 ayat yang ke-57 hingga ayat yang ke-66. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea,
yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Ya, sampai sedemikian jauh ya pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia yang mereka yang bukan hanya membaca, mendengar, tetapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa ya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan pada sore hari ini. Kami bisa bersama-sama datang beribadah, sekalipun kami melakukannya secara virtual melalui Zoom meeting ini. Kami bersyukur untuk waktu di mana kami bisa menenangkan diri kami sejenak di Sabtu Sunyi ini, untuk kami kembali mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kami, orang-orang berdosa. Dan dialah ya Tuhan, kebenaran firman-Mu sungguh boleh memberikan tuntunan untuk kami, sehingga kami boleh tahu apa yang seharusnya kami lakukan sebagai orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus, orang-orang yang sudah ditebus di dalam Kristus. Berkatilah waktu ini, berkatilah kami semua, supaya bisa fokus dengan baik, mengerti dengan baik, dan dengan pertolongan Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita adalah Yesus dikuburkan, dan tadi kita sudah membaca dari Matius 27, ayat yang ke-57 hingga yang ke-66. Nah, kalau kita melihat ya peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus di dalam minggu-minggu ini yang kita rayakan, kita peringati, kita rayakan, ya kita melihat dengan jelas sekali bagaimana Tuhan Yesus itu, kalau dalam urutan yang kita lihat itu, hari Jumat itu disalibkan, kemudian hari Sabtu itu dikuburkan, dan kemudian hari Minggu itu adalah dibangkitkan. Nah, jadi Sabtu Sunyi yang kita peringati hari ini itu adalah di antara Jumat Agung dan Minggu Paskah. Nah, setelah bicara tentang Sabtu Sunyi ini, kita tahu bahwa Sabtu Sunyi itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan keadaan waktu itu, yang adalah hari Sabat. Jadi hari Sabtu pada waktu itu adalah hari Sabat, yang mana kita tahu pada hari Sabat itu tidak ada kegiatan bagi orang Yahudi. Tapi Yesus sudah dikuburkan sebelum hari Sabat itu, yang dalam perhitungan waktu itu adalah dimulai Jumat malam jam 6 dan berlangsung sampai Sabtu sore jam 6. Nah, itu adalah disebut sebagai hari Sabat, dan Yesus harus dikuburkan pada hari Jumat sore itu, menjelang hari Sabat itu, karena ini sesuai dengan aturan dari orang Yahudi. Ya, karena hukum dari orang Yahudi itu melarang satu tubuh itu dibiarkan ada tergantung di kayu salib, dan harus segera dikuburkan ya sebelum memasuki hari Sabat. Nah, jadi yang kita bisa katakan adalah di hari Sabtu Sunyi ini adalah
hari di mana Yesus itu ada di dalam kubur, Sabtu Sunyi, atau seringkali orang juga sebut sebagai Sabtu Suci, Holy Saturday. Nah, saudara, kalau kita bicara mengenai Holy Saturday, ya kita mau tidak mau harus mengakui kalau kita bicara tentang Sabtu Sunyi. Saya kutip satu orang berkata begini, kita ini secara umum tidak memberi banyak pemikiran mengenai penguburan Yesus. Setelah kematiannya kita ini bergerak ya secara instinktif langsung kepada kabar baik kebangkitan, karena kita tahu banyak yang bergantung kepada berita baik ini. Tetapi kalimat yang dikatakan oleh orang ini ya tentang Sabtu Sunyi adalah we do not generally give much thought to Jesus burial. Jadi kita ini secara umum tidak memberikan banyak perhatian pemikiran kita kepada pemakaman atau penguburan Yesus. Kita langsung umumnya berpikir tentang Jumat Agung, lalu kemudian langsung berpikir tentang Paskah atau kebangkitan Yesus. Nah, saudara, kebenaran tentang penguburan Yesus itu adalah kebenaran yang sangat-sangat penting sesungguhnya. Ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, saudara, ada beberapa bukti yang kita bisa katakan pentingnya penguburan Yesus itu. Ya, bukti yang pertama itu mungkin kita bisa lihat dari pengakuan iman rasuli, yang kita tahu begitu banyak gereja di seluruh dunia itu membacakan pengakuan iman rasuli yang di dalamnya kita tahu ada pengakuan iman mengenai Yesus Kristus, ya, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, kemudian ada kalimat disalibkan, ya, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Jadi pengakuan iman rasuli itu memasukkan ungkapan mati dan dikuburkan. Ya, tentunya saudara karena tahu bahwa ini adalah satu kebenaran yang penting yang tidak boleh tidak diingat, tidak boleh tidak diproklamirkan sebagai kebenaran yang dipegang di dalam kekristenan. Yang kedua, saudara, bukti yang kedua pentingnya penguburan Yesus ini, saudara, kita melihat di dalam Alkitab kita, khususnya di kitab-kitab Injil, kisah mengenai penguburan Yesus itu dituliskan di 4 kitab Injil di Perjanjian Baru, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, tentu 4 cerita ini saling melengkapi. Tetapi fakta bahwa peristiwa itu dicatat di 4 Injil itu menyatakan dengan jelas sekali pentingnya peristiwa itu bagi para pengikut Kristus mula-mula. Saudara, tidak semua cerita itu kita tahu dicatat di 4 Injil. Ya, cerita-cerita tertentu yang penting yang dicatat di keempat Injil. Tentu dengan satu tujuan, supaya cerita-cerita itu tetap dipelihara, tetap diingat, dan kebenarannya itu menjadi kebenaran yang dipahami sungguh-sungguh oleh seluruh orang percaya membaca akan kitab-kitab Injil. Nah, salah satu cerita yang tercatat di dalam keempat Injil itu adalah cerita mengenai penguburan Yesus. Bukti yang ketiga, saya ingin mengutip dari Rasul Paulus. Saudara, Rasul Paulus itu pernah memberikan satu ringkasan tentang Injil, tentang the gospel. Di 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saudara, di sana Paulus itu sungguh memberikan ringkasan yang ringkas padat mengenai apa itu Injil. Dan Paulus ingin supaya apa yang dia beritakan ini menjadi berita yang di mana jemaat di Korintus itu teguh berdiri di atasnya. Dan Paulus mengatakan di 1 Korintus 15, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Ya, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Dan di dalam pemberitaan tentang Injil ini, Paulus di ayat yang ketiga sampai yang kelima menjelaskan inti atau isi atau ringkasan Injil itu, dan Paulus katakan itu adalah satu berita yang sangat penting. Di dalam ayat yang ketiga itu muncul kata itu, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Istilah sangat penting di sini itu menggambarkan satu kepentingan yang kepentingannya itu utama, kepentingannya itu nomor satu. Kira-kira pengertiannya begitu. Jadi Paulus ingin bicara kepada jemaat Korintus mengenai kebenaran, mengenai Injil yang dikatakan sangat penting. Yang kepentingannya ini nomor satu nih. Tidak boleh dikompromikan. Nah, sudah di ayat yang ke-3b sampai yang ke-5, isi Injil itu dikatakan dengan jelas sekali oleh Paulus.
bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi saudara lihat ini ringkasan Injil itu, dan kita melihat 4 hal yang disebutkan ya oleh Paulus ketika bicara mengenai the gospel message itu. Yaitu pertama, dia itu disalibkan, kemudian dia itu dikuburkan, kemudian yang ketiga dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan yang keempat dia itu menampakkan diri. Saudara, kalau kita bisa bagi menjadi kita bisa bagi berita Injil ini menjadi 2 bagian. Ya, saudara, bagian yang pertama bisa dikatakan adalah bicara mengenai dia yang disalibkan. Dan pembuktian untuk penyaliban itu adalah apa? Dia dikuburkan. Kemudian yang kedua, fokus pada dia dibangkitkan. Dan pembuktian dari kebangkitan itu adalah dia dilihat atau dia menampakkan diri kepada para muridnya. Nah, saudara, inilah the message of the gospel. Itulah inti berita Injil ya, yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat Korintus, yang dia sebut sebagai hal yang sangat penting, yang kepentingannya itu nomor 1. Dan di dalamnya terkandung kebenaran mengenai Yesus yang dikuburkan. Nah, saudara, mari kita memaknai kebenaran mengenai penguburan Yesus ini. Mari kita mencoba untuk memahami makna penguburan Yesus. Yang tadi saya katakan satu kebenaran yang mungkin agak sering terabaikan. Saudara, tidak banyak gereja mungkin mengadakan ibadah Sabtu Sunyi, ya. Kalau Jumat Agung dan Paskah itu otomatis lah boleh katakan sepertinya gereja itu mengadakan ibadah Jumat Agung dan Paskah. Tetapi kalau berkaitan dengan Sabtu Sunyi, mungkin tidak semua gereja mengadakan ibadah Sabtu Sunyi. Ya, seringkali agak terabaikan kebenaran tentang penguburan Yesus ini. Nah, mari kita lihat makna dari penguburan Yesus ini. Setelah kalau kita lihat secara kronologis ya, peristiwa penyaliban itu di hari Jumat, kemudian penguburan ya mulai dari hari Jumat malam sebelum hari Sabat, lalu kemudian selama 3 hari sampai Minggu pagi, dan kemudian setelah itu adalah peristiwa kebangkitan. Nah, untuk memahami peristiwa penguburan ini, untuk memahami makna peristiwa penguburan Yesus ini, mau tidak mau kita ini mengaitkan dengan 2 hal ini. Pertama, mengaitkan mundur ke belakang dengan peristiwa penyaliban. Yang kedua, kita perlu mengaitkan dengan peristiwa kebangkitan. Mari kita melihat kaitan dari hal ini, ya. Kaitan antara penguburan dan penyaliban. Nah, saudara, sederhananya kaitannya adalah begini. Yesus yang disalibkan itu pada akhirnya mati, sehingga ia dikuburkan. Setelah Yusuf dari Arimatea meminta mayat Yesus untuk dikuburkan, karena memang orang mati seharusnya dikuburkan. Kalaupun Yusuf dari Arimatea tidak menguburkan, maka mayat Yesus kemungkinan besar mungkin akan ditaruh di tempat, katakanlah mungkin kuburan yang umum. Begitu. Jadi Yusuf dari Arimatea ingin untuk menguburkan Yesus ini, dan kita tahu sekilas tentang siapa Yusuf dari Arimatea ini. Seorang murid, seorang pengikut Yesus, seorang yang cukup kaya, dan kita melihat bagaimana dia menyediakan kubur yang adalah miliknya untuk dipakai oleh Yesus Kristus. Saudara, kita perlu tahu bahwa yang namanya penguburan saat itu, kalau itu dilakukan dengan baik, itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan itu merupakan satu penghormatan terakhir, boleh katakan seperti itu. Jadi saya kutip satu orang berkata bahwa penguburan yang tepat itu sangat esensial di zaman itu. Itu satu penghormatan terakhir dari orang hidup kepada yang mati. Dan kalau tidak dikuburkan, itu satu hal yang memalukan, begitu loh. Ya. Nah, ini sesuatu kondisi yang kita lihat. Bagaimana Yusuf dari Arimatea itu sangat concern sekali dengan Yesus yang sudah mati. Untuk memberikan satu penghormatan yang terakhir, maka dia berikan penguburan yang baik, yang layak. Dan bahkan dia berikan kuburannya yang masih baru. Nah, setelah Yesus yang disalibkan adalah Yesus yang mati. Maka penguburan Yesus itu membuktikan bahwa ia benar-benar mati.
Setelah bukti Yesus sudah benar-benar mati, saya percaya bukan hanya diketahui oleh Yusuf dari Arimatea yang mempersiapkan tubuh Yesus yang sudah mati itu sebelum dimasukkan dalam kubur, tetapi saya percaya juga bahwa matinya Yesus itu juga diketahui oleh para prajurit Roma yang saat itu ada. Ya, di dalam Injil Markus tercatat Pilatus memanggil kepala pasukan untuk mengecek apakah Yesus sudah mati. Karena Pilatus cukup terkejut kok Yesus sebenarnya cepat sekali matinya. Dan penegasan dari pasukan Romawi itu adalah ya, Yesus sudah mati. Nah, setelah ini bukan pertama kali tentu tentara Romawi itu menyalibkan seseorang. Mereka sudah menjalankan pekerjaan mereka dengan tingkat kecakapan yang tinggi karena cukup sering. Ya, maka mereka tahu seseorang itu sudah mati atau tidak ketika tergantung di kayu salib. Dan ketika Yusuf dari Arimatea meminta mayat dari Yesus ini kepada Pilatus, maka diberikan. Karena apa? Tahu bahwa ini sudah mati dan memang seharusnya itu dikuburkan. Nah, setelah penguburan Yesus membuktikan ia benar-benar mati. Heidelberg Catechism, satu katekismus dari gereja-gereja Reform. Saudara, ada satu kalimat yang berkaitan dengan masalah penguburan Yesus. Kenapa dia dikuburkan? Saudara, jawaban singkatnya adalah penguburan Yesus itu memberikan kesaksian bahwa dia benar-benar mati. Ini penegasan dari kitab suci. Maka penguburan dari Yesus ini, kebenaran ini, melawan teori bahwa Yesus itu hanya pingsan. Juga melawan teori yang mengatakan bahwa orang lain-lain disalibkan, bukan Yesus. Jadi kita tahu ada berbagai macam teori dari kelompok-kelompok tertentu yang mencoba untuk menyangkali realitas penyaliban Yesus dan kematian Yesus. Tetapi ketika Alkitab mencatat bahwa dia betul-betul dimasukkan dalam kubur atau dikuburkan, setelah itu menegaskan dia benar-benar mati. Jadi bukan pingsan, juga bukan orang lain yang kemudian disalibkan, dan itu bukan Yesus. Setelah fakta kematian Yesus ini sangat perlu untuk ditekankan di dalam kebenaran kekristenan. Setelah kita seringkali berkata begini, dosa-dosa pula yang membawa Kristus naik ke kayu salib. Ya nggak salah memang mengatakan itu. Tetapi sesungguhnya yang benar adalah dosa-dosaku yang membawa dia itu masuk dalam kubur. Karena dengan penegasan ini mau menunjukkan apa? Dia benar-benar mati. Ada ayat di dalam Roma pasal 4 ayat 25. Kalau saya boleh kutip dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dipakai ungkapan ini, Yesus itu sudah diserahkan untuk dibunuh karena dosa-dosa kita. Dia diserahkan untuk mati karena dosa-dosa kita. Jadi saudara, kita diselamatkan bukan melalui kehidupan Yesus, tetapi melalui kematiannya. Kita diselamatkan juga bukan sekedar melalui penderitaan Yesus. Kalau Yesus cuma menderita dan tidak mati, setelah itu pun tidak akan membawa penebusan bagi kita. Maka kebenaran tentang kematian sangat penting. Jadi kematian Yesus bukan hanya penderitaannya. Itu perlu untuk penebusan kita. Kenapa? Karena dia mati sebagai pengganti bagi kita. Maka dia memasuki kubur itu untuk apa? Untuk membayar dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita. Ya, setelah kita ingat ayat misalnya seperti 1 Petrus 1, 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Membawa kita mengingat ya kurban-kurban binatang atau anak domba yang dibawa di perjanjian lama. Bukan sekedar anak domba itu disengsarakan lalu tidak mati dan sudah cukup untuk penebusan. Tetapi anak domba itu harus dibunuh, harus mati. Baru kemudian terjadi penebusan untuk umat Allah. Maka teolog yang bernama Abraham Kuyper berkata begini, Kristus tidak akan menjadi juru selamat yang komplit, yang sempurna, yang lengkap bagi kita jikalau dia tidak turun ke dalam kubur. Itu kalimat dari seorang teolog besar yang bernama Abraham Kuyper ini. Sudah, jikalau kita mengerti ini, maka kita ini seharusnya menjadi orang yang tidak meminimalisir kengerian dosa manusia itu. Ada kalanya kita itu ketika bicara dosa,
kita itu seperti bicara satu hal yang kita bisa buat jadi guyonan. Kita tertawakan itu, kita anggap itu sebagai sesuatu hal yang enteng. Tetapi marilah di hari Jumat Agung yang kemarin kita peringati dan di Sabtu Sunyi ini, kita perlu menyadari dosa itulah yang Yesus tanggung hari itu. Ketika dia tergantung di kayu salib, mati, dan kemudian dikuburkan. Dosa kitalah yang menyebabkan Allah Bapa itu berpaling dari anak-anak. Yesus dikutuk dan kita adalah bagian dari alasan kenapa ia dikutuk. Maka bila kita serius melihat masalah dosa itu bukan masalah yang enteng, yang kita bisa buat sebagai satu guyonan. Tetapi marilah kita melihat kengerian dari dosa manusia itu. Saudara, Yesus Kristus ketika dikuburkan, dia itu mengalami kematian dalam pengertian yang penuh. Ya, saudara perhatikan bahwa ketika dia mati di kayu salib, tidak langsung segera bangkit. Masih butuh, kalau dihitung berdasarkan hitungan orang Yahudi waktu itu, 3 hari. Jumat malam masih terus berlangsung, hari Sabtu kemudian sampai ke hari Minggu pagi. Tidak langsung bangkit. Berarti apa? Berarti Yesus itu mengalami kematian dalam pengertian yang penuh. Jadi pada waktu dia mati dan kemudian dikuburkan, ada terjadi pemisahan antara tubuhnya dan jiwanya dalam kematian itu. Sekalipun itu mungkin hanya 3 hari. Jadi kalau kita mau mengerti ini, maka kita bisa mengatakan bahwa ketika Yesus mengalami kematian sampai dikuburkan, itu betul-betul dia mengalami kematian yang real, bukan pura-pura mati. Kematian yang sama seperti yang kita sebagai manusia ini alami. Pada waktu kita mati, akan ada pemisahan antara tubuh kita dan jiwa kita di dalam kematian itu. Yesus betul-betul turun ke dalam dunia orang mati. Dia memahami apa artinya mati itu sesungguhnya. Maka saya setuju ada satu orang berkata begini, imam besar kita ini adalah imam besar yang understand better than we think. Kita seringkali mungkin kalau menghadapi kematian atau ada orang yang terkasih dari kita yang meninggal atau mati, kita berpikir bahwa Tuhan kita nggak bisa mengerti fakta kematian itu atau realitas kematian itu. Tetapi our high priest understand better than we think. Karena dia pernah mengalami itu. Sekalipun mungkin kita anggap cuma singkat 3 hari. Tapi dia mengalami betul-betul apa artinya pemisahan tubuh dan jiwa di dalam kematian. Setelah kaitan antara penguburan dan penyaliban, itu penting karena penguburan Yesus itu menegaskan bahwa Yesus benar-benar mati. Dan ini kematian yang real, ini kematian yang penuh. Dan kita bersyukur, karena kematian yang dia taklukkan itu, maka kita sebagai orang percaya dimungkinkan untuk tidak mengalami ketakutan ketika menghadapi kematian. Mari kita kemudian yang kedua lihat kaitan antara penguburan itu dengan kebangkitan. Sederhananya, kaitan itu adalah Yesus yang mati dan dikuburkan. Ini adalah Yesus yang akan bangkit. Penguburan Yesus membuktikan bahwa kebangkitannya itu benar-benar adalah kebangkitan dari antara orang mati. Ya, sekali tadi saya sudah katakan tadi bahwa realitas kematian Yesus itu saya percaya bukannya diketahui oleh murid-muridnya atau oleh para wanita yang melihat Yesus waktu itu ataupun oleh Yusuf dari Arimatea yang mengambil mayatnya, tetapi juga diketahui oleh prajurit-prajurit Roma. Dia betul-betul mati. Maka ketika dibangkitkan, itu betul-betul kebangkitan dari antara orang mati. Maka sekali lagi teori yang mengatakan Yesus itu cuma pingsan, lalu kemudian bisa bangun kembali setelah sadar dari pingsannya, itu bukanlah yang diajarkan di dalam kitab suci. Kita melihat juga dalam cerita yang tadi kita baca. Setelah kubur Yesus itu adalah kubur yang kosong, dan itu bukan kuburan yang salah yang didatangi oleh beberapa wanita itu. Karena ada teori yang mengatakan itu kan, menolak kubur Yesus, kubur kosong Yesus sebagai bukti bahwa Yesus itu bangkit. Mereka mengatakan bahwa para murid itu atau para wanita itu karena kesedihannya pergi ke kubur yang salah dan menemukan kubur itu kosong. Tidak mungkin kubur yang kosong, kubur yang salah. Kenapa?
Karena dikatakan dalam bagian firman Tuhan tadi, beberapa wanita pengikut Yesus melihat di mana Yesus dibaringkan. Tempatnya diketahui oleh para wanita itu. Maka tidak mungkin mereka itu pergi ke kubur yang salah pada waktu Minggu Subuh itu. Kalaupun katakanlah mereka salah, masa kan Yusuf dari Arimatea itu juga salah. Kemudian tidak bisa memberikan koreksi. Kalau kemudian tersebar berita bahwa Yesus itu bangkit. Saudara, ketika bicara mengenai kebangkitan yang besok kita akan rayakan ya di seluruh dunia, dirayakan oleh gereja-gereja di seluruh dunia. Saudara, kita tahu kebangkitan itu adalah salah satu kepercayaan Kristen yang sentral. Dan fakta atau historisitas kebangkitan itu sesuatu yang kita yakin sangat solid sekali. Paulus pernah menuliskan hal tentang kebangkitan dengan panjang lebar di 1 Korintus pasal 15. Paulus berkata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan kami, sia-sia khotbah yang kami sampaikan. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia juga kepercayaan kamu, sia-sia juga iman kamu. Bahkan di 1 Korintus 15, ayat 17-19, Paulus berkata begini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ini statement kuat sekali dari Paulus. Kalau nggak bangkit berarti pemberitaan Injil itu bohong. Kalau tidak ada kebangkitan, maka iman kita juga sia-sia. Kalau tidak ada kebangkitan, kita ini masih hidup di dalam dosa. Dan kalau tidak ada kebangkitan, dikatakan kita hanya orang-orang yang paling sengsara, paling malang dari segala manusia. Saya bersyukur Paulus tegaskan apa? Yesus bangkit. Maka keunikan kebangkitan Kristus inilah yang saya percaya menjadi keunikan dari kekristenan itu. Ada orang pernah berkata kekristenan tanpa kebangkitan itu bukannya kekristenan tanpa pasal penutup, tetapi itu bukan kekristenan sama sekali. Atau mungkin dengan kalimat yang lebih umum dikatakan oleh seorang ahli Perjanjian Baru, dia berkata, the gospel without the resurrection was not merely a gospel without the final chapter. It was not a gospel at all. Jadi Injil tanpa kebangkitan itu bukan sekedar Injil tanpa pasal penutup. Itu bukan Injil sama sekali. Jatuh bangunnya iman Kristen berkaitan erat dengan fakta historisitas kebangkitan ini. Jikalau tulang-tulang Yesus ditemukan satu kali, jikalau bisa dibuktikan bahwa ia tidak bangkit, maka hal itu pasti akan menghancurkan kekristenan. Setelah Jumat Agung itu tampaknya memang seperti satu kekalahan. Tetapi Paskah membuktikan bahwa itu kemenangan. Pada waktu Yesus di kayu salib mengatakan it is finished, sudah selesai. Itu bukan teriakan kekalahan, tetapi itu teriakan kemenangan atau teriakan keberhasilan. Karena Yesus sudah selesai dengan misinya, menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Setelah waktu kebangkitan terjadi, tidak ada sesuatu pun yang akan bisa menahan untuk tidak terjadi. Saya ketika membaca perikop yang tadi di Matius 27, ya, mulai ayat 62 sampai 66 tentang kubur Yesus yang dijaga, ya bagaimana orang-orang Farisi itu ketakutan kalau Yesus bangkit, lalu menghadap Pilatus dan kemudian minta untuk ditaruh penjaga. Saudara, kenapa? Mereka ketakutan bahwa perkataan Yesus atau nubuat Yesus benar-benar akan terjadi bahwa dia akan bangkit. Maka disetujui itu, ya, sehingga dikirim orang-orang untuk menjaga itu dan bahkan kubur itu dimeterai. Saudara, bagi saya ketika membaca itu lalu kemudian masuk ke pasal 28 cerita kebangkitan, terlihat sekali satu hal yang sangat ironis terjadi. Satu ironi terjadi di sana. Di satu pihak ada orang-orang yang mau untuk menyangkali kebangkitan, untuk mencegah kebangkitan terjadi. Dengan cara politik, dengan cara keagamaan, dengan cara militer. Dengan cara menaruh batu dan kemudian memeteraikan batu itu. Akhirnya kita melihat saudara semua cara itu tidak bisa mengalahkan kuasa kebangkitan itu. Kuasa yang hanya dimiliki oleh Allah, kuasa yang hanya dimiliki oleh Kristus. Kuasa yang melampaui kuasa politik diwakili oleh Pilatus. Kuasa kebangkitan itu melampaui kuasa militer yang diwakili oleh para tentara yang menjaga. Kuasa kebangkitan itu mengalahkan kuasa agama.
diwakili oleh para pemimpin Yahudi ini yang ketakutan. Kuasa kebangkitan itu bahkan mengalahkan kuasa alam yang diwakili oleh batu besar itu. Dan tadi kita melihat poin yang pertama, kuasa kebangkitan itu adalah kuasa yang terkait dengan kemenangan atas dosa dan maut. Saudara, kalau kuasa maut itu bisa dikalahkan, kuasa apa lagi sih yang tidak sanggup dia kalahkan? Kuasa kebangkitan menunjukkan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang impossible ternyata possible. Bagaimana mungkin orang mati bangkit? Tapi ternyata mungkin. Dan itulah kuasa kebangkitan. Saudara, mengapa penting mengaitkan penguburan dan kebangkitan? Mengapa penting? Saudara, Sabtu Sunyi itu adalah perpanjangan dari Jumat Agung. Kenapa? Karena hari itu masih ditandai dengan apa yang terjadi pada hari Jumat yang mengenaskan itu. Saudara, bagaimana keadaan para murid pada waktu hari Jumat Agung? Bersamaan dengan matinya Yesus, saya percaya mereka pun merasa sepertinya ikut mati. Bersamaan dengan dikuburkannya Yesus, sepertinya mereka pun merasa seperti ikut dikubur. Dan bersama dengan kehancuran Yesus, mereka pun sebenarnya ikut hancur. Mereka bersembunyi dan saya percaya di hari Sabtu pun juga keadaan tetap tidak berubah. Ya, saudara, kitab Injil mencatat mereka semua meninggalkan dia, melarikan diri, mengunci diri, bersembunyi, ketakutan, kebingungan. Karena apa? Segala sesuatu sepertinya berubah jadi gelap. Dan itu menggenapi apa yang memang Yesus sendiri pernah katakan kan waktu perjamuan malam terakhir dengan para murid. Yesus itu berkata sekali di Matius itu, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Jadi kalau saudara tanya, apakah keadaan para murid di Sabtu Sunyi itu berubah? Saya percaya tidak. Maka Sabtu Sunyi itu adalah perpanjangan dari keadaan Jumat Agung. Mereka sangat terpuruk sekali, mereka sangat sedih sekali. Dan bayangkan, saudara, bagaimana jadinya jika tidak ada kebangkitan. Saudara, saya percaya tanpa kebangkitan, maka depresi dan keputusasaan dialami para murid nggak akan pernah tersingkirkan. Nggak akan pernah kemudian diangkat dan hilang. Kalau tanpa kebangkitan. Satu orang menulis satu kalimat ini. Saya kutip dia. Dia mengatakan begini. Tanpa kebangkitan, semua kita itu adalah anak-anak hari Sabtu. Saturday children. Mungkin kita melihat apa yang Kristus telah lakukan di kayu salib. Dan itu seperti tindakan pahlawan luar biasa. Orang yang berani mati. Kita mungkin melihat itu sebagai satu tindakan kasih yang sangat luar biasa di alam semesta ini. Tetapi tidak ada kuasa di dalamnya. Sudah tanpa kebangkitan, kita semua adalah anak-anak hari Sabtu. Kita cuma bisa mengenang seseorang yang rela mati di kayu salib. Kita bisa mengenang keagungan kasih seorang yang berani mati demi kebenaran. Tetapi hanya berhenti sampai di sana. Karena tidak ada kuasa di dalamnya. Sudah satu kali saya mendengar khotbah teman saya di Sabtu Sunyi. Ada beberapa kalimat yang saya ingin kutip dari teman saya ini. Sudah, dia berkata begini, Sabtu Sunyi adalah hari transisi. Hari Sabtu mungkin masih dijalani dengan keputusasaan dan kehancuran, pergumulan, kesulitan, ketidakmengertian. Tetapi itu bukanlah finalitas. Jikalau hari Sabtu adalah transisi dari hari Jumat ke hari Minggu, di mana kuasa Allah akan mengubah Jumat yang gelap dan muram menjadi Minggu Paskah, maka hari Sabtu hanyalah soal waktu saja. Karena itu bagi kita, Sabtu merupakan hari penantian yang menegangkan, menanti janji dipenuhi. Untuk itu kita dituntut menunggu dengan sabar dan tekun. Kita tidak akan menyerah sekalipun merasakan sakit. Kita akan gigih menanti janji Allah dengan penuh harapan. Apapun kesukaran kita hari ini, ingatlah hari ini adalah Sabtu kejepit dan hari Minggu akan tiba. Saudara, kalimat-kalimat yang saya renungkan dan itu menggambarkan kehidupan kita itu mungkin bisa berada seperti di hari Sabtu Sunyi. Tetapi kalau hanya di hari Sabtu Sunyi dan tidak ada pengharapan Minggu Paskah, maka betapa malangnya hidup kita. Saya beberapa hari yang lalu membaca ayat ini dalam persiapan Jumat Agung sampai Paskah ini.
membaca ayat ini. Yohanes 16, 20 dan 22. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi. Dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Setelah Yesus memprediksikan kematiannya dan memberitahu para murid, ini akan terjadi. Kalian akan menangis, akan meratap, akan berduka cita, dunia bergembira. Kamu diliputi duka cita, tetapi dia katakan apa? Aku akan melihat kamu lagi. Dan hatimu akan bergembira, dan tidak seorang pun dapat merampas kegembiraan atau sukacita itu daripadamu. Saudara, ketika saya merenungkan kalimat ini, dalam perenungan minggu ini, saudara, saya melihat satu kebenaran. Kalau kematian, penguburan, dan kebangkitan itu tidak terpisahkan, maka kita akan melihat pergerakan dari duka cita menjadi sukacita, from sorrow to joy. Dan hanya kalau terjadi kebangkitan, maka ada pergerakan ini. So, berarti kehidupan kita yang merupakan akibat dari kebangkitan Kristus, maka ungkapan from sorrow to joy itu menggambarkan itulah kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi sekali lagi, kalau terjadi kebangkitan, dan kita bersyukur terjadi kebangkitan. So, jikalau Kristus nggak dibangkitkan, maka pergerakan hidup kita from sorrow to sorrow, dari duka cita pada duka cita. Ingat tadi 1 Korintus 15 ayat 19. Paulus katakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita orang yang paling malang. Kita orang yang paling patut dikasihani. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, pergerakan hidup kita cuma from sorrow to sorrow. Saya bersyukur di dalam Kristus pergerakan hidup kita adalah bukan itu. Tapi dari duka cita menjadi sukacita. Yesus berkata di kalimat tadi, tidak seorang pun dapat merampas sukacita daripadamu. Kenapa? Kenapa nggak bisa dirampas? Tidak ada seorang pun bisa merampas, kenapa? Karena sukacita itu muncul dari kebersamaan dengan Yesus. Dan kebangkitan Yesus berarti dia tidak pernah mati lagi. Dan dia tidak akan pernah terpisahkan dari kita. Dan itu menjadi dasar. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Setelah ini perenungan yang saya ingin untuk kita ajak bersama-sama renungkan di Sabtu Sunyi ini. Kita bersyukur bahwa peristiwa penguburan itu nggak hanya terkait dengan kematian, menegaskan Yesus mati, tetapi peristiwa penguburan juga dikaitkan dengan kebangkitan yang besok kita akan rayakan bersama-sama. Sebagai penutup, saya ingin mengutip satu orang berkata mengenai Sabtu Sunyi. Dan inilah ringkasan dia tentang apa itu Sabtu Sunyi. Holy Saturday is the best reminder that the silence of God does not equal the absence of God. Sabtu Sunyi, Sabtu sepi atau Sabtu yang kudus ini, satu reminder. Sepertinya diam ya. Nggak ada apa-apa terjadi. Kok Tuhan diam? Tapi bukan berarti Tuhan absen. Biarlah itu menjadi keyakinan iman kita di dalam kita memperingati akan Sabtu Sunyi ini dengan keyakinan sekalipun tampaknya sunyi, tetapi Tuhan bukan Tuhan yang tidak melakukan apa-apa. Kiranya Tuhan berkati firman-Nya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan. Kami kira Tuhan memampukan kami untuk mengerti berita penting dari peristiwa penguburan Yesus ketika kami memperingati pada hari Sabtu Sunyi ini. Bahwa kami untuk meyakini ya Tuhan, bahwa penguburan Yesus itu sesuatu yang sangat penting terkait dengan realitas kematiannya di kayu salib. Bahwa Yesus Kristus Tuhan kami benar-benar mati. Bukan pura-pura mati. Bukan pingsan. Bukan orang lain yang mati menggantikannya. Dan itulah yang menjadi satu dasar untuk pengampunan dosa-dosa kami. Sebab tanpa kematian, tanpa darahnya dicurahkan, tidak mungkin akan ada pengampunan dosa. Terima kasih karena penguburan Yesus menegaskan realitas pengampunan yang pasti melalui kematian Yesus di kayu salib. Dan kami bersyukur karena penguburan
di Sabtu Sunyi tidak berhenti hanya di Sabtu Sunyi. Tetapi Sabtu Sunyi merupakan hari penantian, hari transisi menuju pada Minggu Paskah. Dan inilah gambaran realitas hidup kami ya Tuhan. Bahwa hidup kami adalah hidup yang bergerak dari Sabtu Sunyi menuju ke Minggu Paskah. Pergerakan dalam hidup kami adalah pergerakan dari sorrow pada joy. Karena kami menyadari ya Tuhan, di dalam hidup ini, kami bisa berhadapan dengan keadaan-keadaan yang mungkin bisa membuat kami terpuruk, membuat kami sedih, membuat kami putus asa, membuat kami sepertinya kehilangan harapan. Tetapi di dalam Kristus yang bangkit, tidak ada keputusasaan yang seharusnya melanda hidup kami. Karena kami punya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Biarlah kebenaran firman-Mu menolong kami untuk melihat kebenaran tentang penguburan Yesus. Dan kami bersuka cita karena ketika mata fisik kami pun tidak bisa melihat, sepertinya kok Tuhan tidak bekerja di Sabtu Sunyi. Sepertinya semua sunyi dan diam. Tetapi bukan berarti Engkau tidak bekerja. Terima kasih Tuhan, berkati renungan firman-Mu untuk jadi pedoman untuk hidup iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Adri. Peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itu sangat penting. Bersamaan dengan penguburan Kristus, murid-murid pun melarikan diri. Tetapi Yusuf dari Arimatia yang mengambil kesempatan terakhir untuk melayani Tuhan, ia memanfaatkan kekayaan dan statusnya sebagai majelis besar untuk menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus dan menguburkan mayat Tuhan Yesus. Kita juga akan gigih menantikan peristiwa kebangkitan Kristus, from sorrow to joy. Mari kita memanfaatkan semua potensi yang ada dalam hidup kita untuk melayani Allah. Selagi masih ada kesempatan, persembahkanlah jabatan, harta, karir, dan potensi yang kita miliki untuk memuliakan Allah. Kita akan menyanyikan lagu Make My Life a Sacrifice. Setelah itu saya minta Pak Pendeta Petrus untuk menutup ibadah kita dengan doa berkat, dan setelah itu kita menyanyikan Bapa Terima Kasih. Suara
Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur kalau pada sore hari ini kami kembali diingatkan akan sebuah peristiwa besar di mana Engkau disalibkan, Engkau mati, dan Engkau dikuburkan. Terima kasih karena ini adalah sebuah peristiwa sejarah, sebuah fakta penting. Kendati ada beberapa perdebatan di dalamnya, namun kami diyakinkan bahwa sesuai dengan kesaksian Alkitab, bahwa Engkau Allah datang ke dunia menjadi sama dengan kami manusia yang berdosa. Engkau menjalani kehidupan, mengambil jalan menuju ke Kalvari, Via Dolorosa itu. Engkau menderita kesengsaraan, dan kami bersyukur bahwa Engkau bukan saja teladan kesengsaraan, namun sungguh Engkau perlu mati supaya kami yang berdosa ini dapat ditebus. Terima kasih karena kami mengerti bahwa Engkau tidak hanya mati seperti manusia lainnya, seperti yang kami kenal dengan kematian saudara-saudara kami. Kematianmu ada kematian yang sungguh berbeda. Kematianmu ada kematian yang sesungguhnya tidak pernah terbayangkan bahwa ada seseorang yang mati bukan karena dosanya, kesalahannya, atau tidak sanggup melawan maut. Namun Engkau adalah kematian yang Engkau rencanakan supaya karya keselamatan itu menjadi dimungkinkan. Terima kasih. Kami tahu bahwa kematian-Mu bukanlah akhir dari cerita kehidupan-Mu. Kami sedang menanti bersama-sama, bersukacita, merayakan akan kebangkitan-Mu. Terima kasih untuk setiap pesan yang sudah Engkau titipkan kepada hamba-Mu pada sore hari ini untuk kembali kami renungkan, kami dengarkan, dan memberikan pengaruh bagi iman kami. Kami tetap kokoh, teguh, meyakini bahwa Engkau adalah Allah kami yang pernah menjadi manusia, mati, dikuburkan, dan kemudian pada hari yang ketiga bangkit. Terima kasih, kami berdoa supaya seluruh pesan-pesan firman-Mu akan memperkokoh iman kami dan memberikan perubahan-perubahan bagi kerohanian kami. Kami membutuhkan terus penopang Tuhan supaya kami tidak pernah goyah dalam kehidupan ini. Kami semakin giat di dalam pekerjaan memberitakan kematian-Mu dan kebangkitan-Mu. Kami membutuhkan pertolongan-Mu, pendampingan-Mu sepanjang kehidupan ini. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih, kekuatan, setiap berkat-berkat dan topangan-topangan dari Allah, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ia akan mendampingi engkau untuk diperkokoh dalam iman-Mu, bahwa Allah itu adalah Allah yang datang ke dunia, mati, disalibkan, dan bangkit. Allah akan mendampingi engkau untuk semakin kokoh bahwa iman kita tidak sia-sia. Allah yang mati itu adalah Allah yang dapat kita harapkan kita akan berjumpa dalam Dia di dalam kemuliaan kelak. Kiranya penyertaan Allah dan berkat Allah menopang engkau mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih, Bapa, terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sebelum kita bersaat teduh, ada beberapa pengumuman. Untuk besok, kebaktian Minggu Paskah, itu tidak ada sekolah minggu. Anak-anak akan bergabung di kebaktian umum. Untuk orang tua yang bawa anaknya, diharapkan untuk membawa alat tulis dan pensil warna, karena akan diberikan aktivitas untuk anak-anak. Dan untuk kebaktian Paskah besok, di Dunman Hall juga akan dibuka. Sebelum dibubarkan, Zoom-nya nanti kita akan berfoto bersama. Saat ini kita akan bersaat teduh. Saya persilakan kita untuk bersaat teduh.
Amin.